Halo teman-teman, saya Irna Vidya Imana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem kesadaran. Yuk disimak. Pertama, kita akan membahas definisi dari kesadaran. Kesadaran adalah semua sensasi, persepsi, memori dan perasaan dari individu secara sadar dalam setiap kondisi atau situasi. Selanjutnya, macam-macam dari kesadaran. Ada dua, yaitu yang pertama ada kesadaran dasar, yaitu kesadaran utama yang menandakan fungsi normal fisiologis dari tubuh. Kesadaran dasar dapat meningkat atau menurun secara patologis. Yang kedua, ada kesadaran luhur, yaitu kesadaran diri akan tempat dan peran kedudukan diri terhadap lingkungannya dalam masyarakat. Kesadaran yang naik turun berdasarkan kondisi psikologi yang terwujud dalam gelombang otak. Selanjutnya, tingkatan pada kesadaran dasar, yaitu pertama ada kompos mentis, di mana individu dalam keadaan kesadaran yang penuh atau normal. Yang kedua ada apatis, yaitu perhatian terhadap sekeliling atau sekitar dari individu tersebut mulai berkurang, dan juga individu menjadi acuh tak acuh. Selanjutnya ada somnolen, di mana individu cenderung mengantuk atau tertidur. Yang selanjutnya ada sopor atau letargis. Sewaktu individu sudah tertidur lelap, individu masih dapat dibangunkan tetapi sulit dan akan segera tertidur lagi. Selanjutnya ada soporokoma, di mana individu tidak dapat dibangunkan lagi, tetapi masih dapat bereaksi terhadap nyeri. Terakhir yaitu adalah koma, penurunan kesadaran yang dalam atau reaksi terhadap nyeri mulai berkurang bahkan hilang. Selanjutnya yang kedua yaitu tingkatan pada kesadaran luhur. Tingkatan yang pertama yaitu beta dengan frekuensi 12-25 Hz, di mana kondisi kita sadar melakukan aktivitas sehari-hari yang berkonsentrasi tinggi, melakukan debat, berolahraga, atau melakukan proyek yang rumit. Di atas beta masih ada gamma dengan frekuensi 25-100 Hz. Getaran otak saat seseorang mengalami aktivitas sangat tinggi seperti pertandingan, keadaan saat panik, tampil di muka umum, atau saat merasa ketakutan. Di atas gamma masih ada hypergamma dengan frekuensi 100 Hz dan lambda dengan frekuensi 200 Hz yang berpengaruh dengan supranatural dan metafisika. Selanjutnya ada alfa dengan frekuensi 8-12 Hz, di mana kita dalam keadaan rileks tetapi tetap waspada, misalnya membaca, menulis, melihat, memikirkan jalan keluar pada suatu masalah yang kita hadapi. Di sini adalah saat yang paling tepat untuk belajar, karena neuron berada dalam suatu harmoni, melakukan tembakan impuls listrik secara bersamaan, dan melakukan beristirahat juga secara bersamaan. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi pada jalur saraf. Selanjutnya adalah theta dengan frekuensi 4-8 Hz, di mana kita dalam keadaan sangat rileks, kondisi meditatif, ide-ide kreatif pun muncul di sini. Jika dalam keadaan sadar atau tidak tidur, kondisi ini masuk ke fase atau pengaruh trance, kesurupan, hipnotis, atau ritual-ritual agama. Dan yang terakhir adalah delta dengan frekuensi 1-3 Hz, di mana kita dalam keadaan sangat rileks, di mana kondisi tertidur sangat pulas, bahkan bermimpi. Saat gelombang ini terjadi proses pergantian sel-sel tubuh yang rusak atau recovery processing, juga
dominan pada gangguan otak tertentu, yaitu trauma, koma, ADHD, epilepsi, skizofrenia, dan RM. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.